wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Yang saya hormati Presiden terpilih Saudara Joko Widodo, Wakil Presiden terpilih Bapak Yusuf Kala, dan seperti tadi yang telah dikatakan, di sini juga hadir Ketua Umum DPP Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Bapak Sutioso, sebagai pejabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Emron Pangkapi, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bapak Derajat Wibowo dan Bapak Catur Sabto Edi, Gubernur Jawa Tengah Saudara Ganjar Pranowo, yang ketempatan untuk kita bisa menyelenggarakan Rakernas keempat ini. Kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya banggakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankanlah saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di forum yang terhormat ini menyampaikan rasa bangga dan terima kasih saya kepada seluruh kader yang telah bekerja keras bahu-membahu memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang lalu. Kemenangan yang kita raih bukanlah semata-mata sebagai kemenangan partai. Bagi kita, kemenangan ini merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Partai bersama relawan dan pergerakan kekuatan rakyat telah menjadi bukti kuatnya harapan rakyat untuk hidup lebih baik bagi Indonesia Raya. Saudara-saudara sekalian, ketika pada tanggal 14 Maret 2014 yang lalu saya memberikan mandat kepada Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai calon presiden, saat itu kesadaran saya mengatakan bahwa Saudara Jokowi adalah pengejawantahan dari rakyat itu sendiri. Saya sendiri menyaksikan bagaimana rakyat di seluruh pelosok negeri bergerak antusias menyambut belusukan yang selalu dijalankan oleh Saudara Jokowi. Belusukan menghadirkan wajah kekuasaan dalam keseharian rakyat. Dalam perspektif ideologi, belusukan harus dimaknakan sebagai tradisi politik yang menghadirkan kekuasaan di tengah problematik rakyat itu sendiri. Dengan belusukan itulah pemimpin hadir dan mengorganisir rakyat sebagaimana menjadi inti dari fungsi sebuah partai politik. Bagi saya, hadirnya pemimpin di tengah rakyat merupakan syarat penting bagi pelaksanaan revolusi mental yang akan kita lakukan di kemudian hari. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
pada awal tahun 2014 yang lalu pula, saya pernah menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun penentuan bagi kita agar bangsa ini menemukan kembali jejak sejarahnya untuk menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari, berkepribadian, dan menjadi pelita bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Harapan ini saya letakkan sebagai sebuah kesadaran ideologis atas kepemimpinan nasional baru yang tidak lama lagi akan mengucapkan sumpahnya insya Allah pada tanggal 20 Oktober sebagai presiden dan wakil presiden daripada Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Kepemimpinan nasional baru tersebut memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Di tangannya terletak tanggung jawab yang besar untuk memimpin negeri Zamrud di Katulistiwa ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa populernya Jokowi dan JK mampu memikul tanggung jawab yang besar ini. Keyakinan saya berakar dari pemahaman saya bahwa sebagai kader partai, tentu saudara Jokowi telah mempersiapkan diri baik secara ideologis maupun dalam sebuah proses untuk menjadi seorang pemimpin sebenarnya. Saudara Jokowi sungguh mengerti bagaimana mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik dan juga memiliki wawasan geopolitik yang sangat-sangat diperlukan agar Indonesia memiliki jati diri dan semakin disegani di tengah pergaulan internasional. Demikian halnya terhadap sikap kenegarawan seperti yang sering saya sampaikan pada beliau. Selain hal tersebut, saya juga melihat pentingnya kesadaran bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi rakyat yang seperti ini haruslah menjadi pemahaman dan dasar pengabdian seorang pemimpin agar benar-benar mengenal rakyatnya. Pemimpin yang berwatak ideologis haruslah pemimpin yang berpihak dan mampu menggunakan seluruh kekuasaan yang dimilikinya untuk membebaskan rakyat yang hingga saat ini masih ada yang sering tidur di alam terbuka, bahkan di kolong-kolong jembatan. Bung Karno, proklamator kita, sendiri menegaskan bahwa watak seorang pemimpin haruslah mampu membongkar dan menjebol berbagai stelsel pergaulan hidup yang menghisap. Pemimpin yang digambarkan Bung Karno tersebut juga harus mampu mengikis habis penghisapan manusia atas manusia. Kalau populer bahasa Perancisnya adalah exploitation de l'homme par l'homme. Saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya keyakinan ideologis bagi seorang pemimpin, karena kalau tidak punya ideologi maka dia bukanlah seorang pemimpin, karena tentunya dia hanya punya kebijakan yang ngawur. Kita sebagai bangsa oleh para founding fathers melalui sidang BPU PKI telah mewarisi suatu perumusan yang sangat baik terhadap cita-cita Indonesia merdeka yang didasarkan pada spirit kebangsaan, peri kemanusiaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan yang berkeadilan dalam suatu landasan spiritual yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah dasar ideologi negara.
Ideologi hadir tidak hanya sebagai tujuan ataupun sebagai pengarah. Ideologi diperlukan sebagai dasar kebijakan pemerintah negara. Seluruh kerangka ideologis partai telah diletakkan atas dasar Pancasila 1 Juni 1945. Kita sebagai partai politik yang secara sesadar-sadarnya menempuh jalan terjar ideologi, kini menghadapi ujian baru. Ujian tersebut justru berangkat dari posisi politik kita yang berubah dari sebuah partai yang berada di luar pemerintahan, atau selalu saya katakan kita tidak berada di dalam kabinet, dan kini oleh rakyat kita dihantarkan memasuki sebuah posisi politik baru sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan di tingkat nasional. Dengan mempergunakan hak prerogatif saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diberikan tugas oleh Kongres Partai, maka dengan penuh tanggung jawab, maka saya meminta kepada Rakernas 4 ini sebagai sebuah catatan sejarah partai bahwa kita kembali menjadi pemerintah itu sendiri. Tanggung jawab ini tidaklah mudah. Berulang kali saya menegaskan bahwa ujian sebenarnya bagi PDI Perjuangan bukan saja ketika partai ini berada di luar pemerintahan. Ujian terbesar justru sekarang ketika kita berada dalam pemerintahan. Disinilah terletak tanggung jawab kita, bagaimana mewujudkan ideologi itu bekerja dalam kehidupan bernegara dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sebuah ideologi yang hidup, bukan hanya sekedar jargon, hanya kata-kata semata. Saudara-saudara, kemenangan yang dipercayakan rakyat kepada kita telah melapangkan jalan untuk mewujudkan amanat Kongres Bali bahwa mengelola partai ini identik dengan mengelola negara. Berpartai juga sekaligus bernegara. Kini PDI Perjuangan sudah berada di dalam pemerintahan. Kita sudah berhasil menempatkan kader terbaik partai sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menitipkan kepada Saudara Joko Widodo, harus selalu ingat bahwa beliau adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas kita bersama tidak hanya memberikan dukungan pada kepemimpinan Saudara Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla dalam mewujudkan Trisakti, bukan saja sebagai visi besar kita bersama, tapi juga memainkan peran aktifnya. Visi yang ingin diwujudkan Saudara Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla adalah bagian dari perjuangan kita semua bersama, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itulah hakikat Trisakti yang kita perjuangkan selama ini. Karenanya, pertama-tama diperlukan adanya perubahan mental dan sikap politik dari seluruh kader partai, dari kekuatan yang berada di luar pemerintahan menjadi sebuah kekuatan baru yang bukan saja berada dalam pemerintahan, tapi ingat, telah menjadi pemerintah itu sendiri.
Saudara-saudara, perubahan di atas membutuhkan prasyarat tertentu. Yang paling awal adalah kemauan kita untuk mengubah secara fundamental mentalitas kita dalam berpartai, dari mentalitas sebagai kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan menjadi partai yang berada di dalam pemerintah itu sendiri. Praktisnya dulu kita tidak berada dalam kabinet, dan sekarang kita sendiri yang membentuk kabinet itu. Pergeseran karakter menjadi partai pemerintah mengharuskan kita menata lagi langkah, baik antar tiga pilar partai secara horizontal maupun sinkronisasi irama kerja secara vertikal antara struktur partai dari DPP hingga ranting dan anak ranting, dengan kader partai di legislatif dan juga eksekutif haruslah menyatukan tekad dan kehendak untuk berjuang bersama-sama bagi kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan seluruh kader partai di pemerintahan daerah haruslah terus bersinergi, bergandengan tangan dalam memikul tanggung jawab pemerintahan yang akan kita lakukan. Dan pemerintahan sekarang ini akan mendapat sebuah warisan yang cukup berat kondisinya. Konsolidasi sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan inilah yang menjadi penopang pemerintahan dari Jokowi JK. Karena itulah Saudara Joko Widodo tidak boleh dan jangan dibiarkan sendiri. Apa yang beliau perjuangkan adalah mewujudkan platform perjuangan partai. Semua yang dikerjakan oleh Presiden adalah elaborasi dari Trisakti itu sendiri. Trisakti yang dilaksanakan dalam tradisi musyawarah dan gotong royong sebagai nilai fundamental yang bisa membawa kita menjadi bangsa yang besar dan kuat. Inilah momentum pembuktian dari kebenaran ucapan Bung Karno bahwa kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kuat. Tanggung jawab kita tidak hanya sampai di situ. Seluruh kader, terutama yang ada di jabatan publik daerah, harus bisa menghadirkan wajah pemerintahan Jokowi JK di masing-masing daerah. Wajah yang bersih, wajah yang santun, wajah yang bekerja keras, dan wajah yang merakyat. Pasti rakyat akan mendekat dan mencintai PDI Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang baik ini pula saya ingin mengajak saudara-saudara ingin menyampaikan sebuah kontemplasi dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Kontemplasi ini berangkat dari pengalaman saya sebagai presiden terakhir yang saat itu masih disebut sebagai mandataris MPR. Kedudukan MPR pada waktu itu sebagai lembaga tertinggi negara dan sekaligus pemegang dari seluruh rakyat Indonesia adalah MPR, mengemban amanat rakyat untuk melakukan reformasi yang salah satu agendanya adalah meletakkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi melalui pemilihan umum. Penjabarannya pun dilakukan melalui pelaksanakan pemilu secara langsung. Oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, saya mendapat penugasan untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung.
Saudara-saudara tidak bisa membayangkan pada waktu itu betapa sulitnya untuk melakukan sebuah pemilu langsung. Banyak pada waktu itu saya didatangi oleh para duta besar karena mengatakan banyak rumors bahwa keadaannya akan menjadi tidak stabil dan sebagainya. Tapi dengan santun saya mengatakan bahwa saya adalah Presiden Republik Indonesia. Saya menjamin seluruh keamanan bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga seluruh warga asing yang berada di sini. Apa maksudnya? Atas dasar amanat reformasi ini pula, maka pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilaksanakan secara langsung. Gagasan pemilu langsung tersebut sekaligus sebagai antitese atas kepemimpinan Orde Baru yang cenderung represif pada waktu itu dan melanggengkan kekuasaan melalui pemilu sebagaimana yang kita kenal pada saat itu. Maka pemilu secara langsung pun menjadi suatu arus dan ruang pembuka demokratisasi yang sangat kuat, yang mengembalikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilu langsung adalah salah satu penanda penting, landmark bagi membedakan Orde Baru dengan era reformasi sekarang ini. Karena itulah sungguh saya merasa heran ketika semangat reformasi itu kini coba diputar kembalikan, termasuk oleh mereka yang menandatangani amandemen konstitusi itu sendiri. Sikap PDI Perjuangan yang saat itu meminta adanya pemikiran yang mendalam sebelum perubahan dilakukan, termasuk merenungkan kembali seluruh gagasan ideal tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, justru hanya sedikit mendapat tempat. Meskipun demikian, sebagai bagian dari komitmen untuk memegang konsensus nasional dan sangat memahami kehendak rakyat yang ingin bebas dari segala bentuk pemerintahan yang otoriter, akhirnya melalui musyawarah mufakat kita semua menyepakati diadakannya pemilihan secara langsung tersebut. Saudara-saudara sekalian, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu secara langsung, di satu sisi kita melihat kemajuan dalam suatu proses demokrasi di Indonesia yang benar-benar menempatkan kedaulatan rakyat dalam menentukan dan memilih pemimpinnya. Di sisi lain, kita melihat beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya tentunya berkaitan dengan regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi belanja pemilu yang bersumber dari APBN atau APBD bagi incumbent, dan bermacam bentuk kecurangan pemilu yang masih sering terjadi. Namun banyak juga gambaran positif berkaitan dengan makin matangnya demokrasi di Indonesia. Proses konsolidasi demokrasi pun berjalan telah pada rel yang tepat melalui penerapan ambang batas pemilu dan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu. Kita sadar sepenuhnya bahwa berbagai penyempurnaan tetap masih diperlukan. Namun ini merupakan, ingat, hal yang sifatnya sangat teknis. Persoalan teknis ini janganlah mengalahkan esensi, inti pokok dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Atas dasar hal tersebut, maka terhadap berbagai upaya yang dilakukan
melalui sebuah pengkonsolidasian kekuasaan oleh pihak tertentu yang pada intinya bermaksud mengubah pelaksanaan pemilu secara langsung, haruslah kita kritisi. Upaya tersebut nyata-nyata mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke dalam sekelompok elit yang seringkali justru menyalahgunakan kekuasaan. Saya sendiri berpendapat bahwa perdebatan akhir-akhir ini terkait dengan RUU Pemilu Kepala Daerah yang ingin dikembalikan kepada pemilihan melalui DPRD merupakan sebuah gerak mundur. Gerak mundur ini dipastikan tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat karena mencoba mencabut hak hakiki, yaitu hak politik rakyat sendiri. Cobalah kita ingat sejarah bangsa. Sebagai contoh, sebenarnya kalau berbicara soal pemilu, tidakkah ingat bahwa kita sudah pernah berpemilu pada tahun 1955 dan itu dilakukan secara langsung dan itu berjalan dengan baik. Apa hakikatnya? Hakikatnya karena rakyat yang menghendaki, maka rakyat yang menjaga pemilu itu sendiri, saudara-saudara. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu legislatif, mengingat konstitusi kita menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Sangatlah wajar seandainya sistem pemilu legislatif didasarkan pada proporsional tertutup. Sebab itulah partai mempersiapkan kader terbaiknya, kader partai yang telah melalui berbagai proses seleksi internal secara demokratis, termasuk kaderisasi dan penugasan kader partai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atas substansi pokok dari semangat reformasi di atas, maka PDI Perjuangan berketetapan untuk menjaga spirit dari reformasi itu sendiri. Akan sangat besar konsekuensinya jika gerak mundur tersebut dianalogikan untuk agenda reformasi lainnya, pemilihan presiden oleh segelintir oligarki. Ingatlah bahwa konstitusi kita masih Undang-Undang Dasar 1945, sebuah pembuktian bahwa pemilu langsung adalah benar-benar kehendak rakyat. Selanjutnya, saya perlu menegaskan bahwa seluruh orientasi kita sebagai bangsa sebaiknya selalu menatap ke depan dengan mengambil hikmah atas pelajaran di masa lalu. Kepemimpinan Saudara Joko Widodo dan Yusuf Kala pada dasarnya merupakan kepemimpinan baru yang berorientasi ke depan dan tidak memiliki beban masa lalu. Sebaiknya energi kebangkitan yang terbatas ini kita satu padukan menjadi sebuah gerakan perubahan yang menyatu dengan kehendak rakyat. Kepemimpinan Jokowi JK, saya yakini akan membuka tangan lebar-lebar bagi seluruh kehendak baik agar bangsa ini kembali menemukan kebanggaannya sebagai bangsa dan siap menyongsong tugas sejarahnya untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Saudara-saudara sekalian, mengakhiri pidato saya ini, perkenankanlah saya menyampaikan pesan Bung Karno kepada kita semua bahwa membangun negeri ini
Tidak cukup dengan pikiran dan materi, tetapi harus dengan hati dan perasaan. Karena kita tidak hanya membangun negara saja, tetapi juga membangun manusianya agar menjadi manusia Indonesia yang berbudi, berjiwa, penuh perasaan, kemanusiaan dan keadilan. Menjadikan manusia Indonesia yang berbahagia lahir dan batin, bukan menjadikan manusia Indonesia yang seperti robot tak punya hati. Kita semua adalah manusia yang hidup di tanah pertiwi bumi Indonesia. Karena demikianlah cita-cita pendiri bangsa. Inilah bukan hanya untuk kebahagiaan lahiriah saja, tetapi juga kebahagiaan jiwanya. Demikianlah makna pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Selamat beraknas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan Rakernas 4 PDI Perjuangan oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dimohon mendampingi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Cahyo Kumolo. Kader partai yang telah menjadi Presiden terpilih Bapak Insinyur Joko Widodo. Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas 4 PDI Perjuangan Ibu Puan Maharani. Kader partai yang menjadi Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Heru Sujatmoko MSI. Marilah kita saksikan sejarah singkat perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ku bukan lagi kekasihmu, karena kau sudahi semua ini tanpa kata, tanpa ucap, kan dahulu kepadaku. Meskipun kau telah jauh, tapi kau selalu di hatiku. Meskipun kau bersamanya, tapi kau tetap di hatiku. Ku hanya bisa teteskan air mata